mencapai sesuatu yang kita inginkan, kita bisa sabar gitu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sabar dan sempurna. Sebelumnya kita nonton dulu nih videonya. Sudahkah kita bersyukur pada hari ini? Oke, kita nonton bareng ya. Dalam video ini itu tersimpan kata rasa syukur dan sabar. Nah, kita lihat nih, ada orang yang bawa motor, terus orang yang pakai sepeda itu bilang, kayaknya kalau aku bisa bawa motor enak nih. Padahal kan orang yang bawa motor juga belum tentu hidupnya enak. Ada orang yang bawa motor mikir nih, habis ini bensinnya beli pakai apa ya? Terus mesinnya gimana ya? Itu kan masih masih banyak yang harus dipikirkan, dan kadang kita yang melihat cuma melihat kenikmatannya saja. Terus yang pakai sepeda juga dilihat sama orangnya jalan kaki. Kalau saya pakai sepeda kayaknya lebih enak, lebih cepat sampainya. Padahal orang yang pakai sepeda juga pengen menggunakan pakai motor tadi. Terus kita ada orang yang pakai sepeda, terus orang yang jalan kaki, terus ada juga orang yang lebih gak bisa ngapa-ngapain, gak punya kaki gitu kan ya. Jadi gak ada tempat tinggal. Jadi kita itu hanya melihat kenikmatan orang lain sesaat saja gitu. Padahal di balik semua itu juga kita ada hikmahnya masing-masing seperti itu. Misalkan nih, kalau orang yang tadi yang memakai sepeda membawa motor kan juga berpikir tentang itu tadi ya, takutnya tidak punya uang. Jadi Allah kasih sepeda aja gitu. Jadi orang itu nggak usah jauh-jauh mikirin uang bensin, uang mengurus motor seperti itu ya. Jadi ya itu. Jadi kita apakah sudah bersyukur hari ini? Kita melihat orang lain di luar sana banyak yang masih kurang menjalani kehidupannya seperti itu ya. Ya bersyukur hari ini. Alhamdulillah. Oke, kita langsung masuk pada pengertian sabar. Nah, secara bahasa sendiri ini artinya sabar itu menahan atau mencegah. Nah, secara istilah sabar adalah menahan diri dari keluh kesah, kemarahan, dan hawa nafsu, serta tetap tenang dan ridho dalam menghadapi ujian hidup dengan menjalankan ketaatan maupun menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengertian sabar sendiri itu menahan atau mencegah. Nah, menahan apa nih? Menahan diri dari keluh kesah, kemarahan, dan hawa nafsu. Ketika ada sesuatu yang belum sesuai dengan keinginan kita bisa menahannya. Itu namanya sabar. Nah, pengertian syukur nih, coba bahasa Sabriani bisa dibacakan. Syukur secara bahasa artinya berterima kasih, sedangkan secara istilah syukur adalah singkatan ungkapan rasa terima kasih dan pengakuan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan, yang dibuktikan melalui ucapan lisan atau pujian dan perbuatan nyata seperti menggunakan nikmat untuk kebaikan.
Nah, jadi pengertian syukur itu sendiri itu adalah ungkapan berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibuktikan melalui ucapan lisan, yaitu pujian dan perbuatan nyata. Nah, ungkapannya itu seperti apa? Seperti alhamdulillah, segala puji bagi Allah sudah memberikan semuanya, walaupun kadang belum sesuai dengan keinginan kita juga wajib bersyukur tapi yang telah Allah berikan. Oke. Nah, di sini ada hadis tentang sabar dan syukur. Yang mana artinya, coba dibacakan dulu deh, Mbak Ila. Artinya, Bu. Ya, artinya. Artinya dari Abu Yahya Sufari bin Sinar radhiyallahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya harus membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapat kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada sebuah hadis yang disahkan dari Abu Yahya Syuaib bin Sinar, bahwa Rasulullah sendiri itu berkata, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya dan dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Nah, jadi gini ya anak-anak, jika si mukmin ini mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Nah, jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Jadi tidak ada yang namanya kita itu tidak bersyukur kepada Allah. Jadi apapun yang Allah berikan, entah itu kesenangan, entah itu kesusahan, entah itu kesedihan, dia itu tetap bersyukur dan sabar. Nah, itu salah satu bentuk kebaikan Allah kepadanya gitu loh. Jadi harusnya kita tuh, oh ternyata Allah itu masih baik sama kita, masih Allah berikan kesusahan, masih Allah berikan maksudnya kebaikan gitu. Jadi Allah itu tidak membiarkan kita begitu saja. Jadi Allah tetap bahasanya itu memperhatikan kita gitu. Biasanya kalau diberi kesusahan itu ada dua. Yang pertama karena seseorang itu terlalu mencintai Allah. Jadi karena Allah cinta dengan si mukmin itu, jadi Allah berikan kesusahan. Karena apa? Allah itu kangen sama orang mukmin ini. Jadi Allah itu pengen si mukmin ini tuh kembali terus kepada Allah, kembali terus kepada Allah. Jadi terus ada yang satunya itu seseorang yang tidak melakukan, maksudnya dia sering melakukan dosa, tapi Allah berikan kesenangan gitu. Jadi Allah bukan membiarkan, cuma kayak mencoba kalau dia dikasih kesenangan, dia masih kembali sama aku tidak gitu. Ya Allah tetap memperhatikan dua orang ini gitu. Bukan Allah membiarkan yang kedua ini, tapi juga menyayanginya dengan cara yang berbeda. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi ya tentang
keseluruhannya pada hari ini, syukur dan sabar itu harus dimiliki di dalam hati setiap muslim. Karena apa? Itu untuk pegangan hidup kita. Jadi kita itu harus pandai-pandai bersyukur, harus pandai-pandai bersabar agar hidup kita penuh dengan ketenangan. Karena bersyukur dan sabar itu adalah pahala yang Allah berikan kepada kita. Dari situ Allah memberikan pelimpahan pahala yang tidak pernah kita duga. Jadi kebaikan itu insya Allah akan muncul berlanjut sampai kita itu nggak sadar kalau setiap hari itu kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, coba nanti mengerjakan LKPD yang Ibu berikan ya. Di LKS halaman 65, lembar 1 dan lembar 2, silakan dikerjakan di rumah. Nanti bisa dikumpulkan di minggu depan ya. Baik. Oke, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan semoga kita bisa sehari-hari